Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayu Putri Devi Tikrani dengan NPM 210665845. Oke, jadi kali ini aku akan sharing terkait Odoo 16, specifically terkait custom module library book. Nah, jadi environment yang dibutuhkan itu apa aja? Jadi yang pertama itu ada Docker container. Nah, jadi untuk penjelasan terkait pemasangan Docker Odoo ini itu ada di artikel-artikel awal aku. Nah, di sini udah aku nyalain Dockernya, terus aku juga butuh duplikasi database dari lab aku sebelumnya, yang dimana di sini aku udah pernah menjelaskan terkait payroll di Odoo 16. Nah, itu aku duplicate dari database tersebut. Terus aku ngegunain juga link Odoo localhost yang terhubung dengan Docker di sini. Nah, lalu aku ngegunain VS Code. Nah, kalau environment-nya semua sudah siap, nah jangan lupa untuk nambahin directory baru. Tapi sebelum itu, aku akan ngejalanin dulu Docker PS. Nah, jadi di Docker PS itu, kita tuh fungsinya untuk melihat ya, untuk melihat di sini apa aja sih, apa sih nama kontainer kita gitu. Oke, nah di sini nama kontainer aku Odoo 210654845. Nah di sini kalau udah itu uh, aku akan jalankan ya kode di bawah ini. Nah fungsinya itu sebenarnya kita mau naruh modul terbaru ya. Jadi kita perlu ngejalanin ini dulu. Tapi kalau misalkan ini gagal, teman-teman bisa ngejalanin code seperti ini. Docker exec belakangnya itu hanya bash bash saja gitu. Jadi kalau misal in case yang ini tuh /bin itu gagal. Oke, next. Abis itu kita masukin Odoo scaffold, terus nama modulnya apa dan lokasinya mau ditaruh di mana. Contohnya seperti ini. Tadi aku udah ketik Odoo scaffold library book /mnt/extra addons. Aku mau taruh di extra addons ini gitu. Jadi kalau misalnya udah berhasil ya udah deh nanti akan ditaruh di situ. Nah kalau udah akan muncul ya muncul direktorinya seperti berikut. Jadi library book itu udah otomatis terbuat dari sananya. Karena kan kita udah ngejalanin komen ini ya. Terus habis itu akan muncul file-file tersebut gitu. Nah kalau misalnya teman-teman lihat, nah di sini ada library book. Nah, mungkin lebih jelasnya di sini kali ya. Coba aku SS. Oke. Ya, sebentar. Dan sini aku masukin ya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita juga perlu mendeklar tiap direktur itu. Jadi pertama kita perlu buat dulu nih file manifest.py. Nah, jadi di file manifest.py di sini aku udah masukin yang mau aku lakukan ya, lebih jelasnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar, coba aku SS dari sini aja kali ya. Sebentar. Teman-teman kalau mau lihat tuh bisa di sini. Nah, di sini manifest.py ya untuk mendefinisikannya. Terus di sini berikut adalah code-nya di detail. Terus habis itu ya udah selanjutnya kita akan pembuatan model. Jadi kita perlu membuat file untuk ngedefinisiin model dari modul tersebut gitu. Nah, ini yang dimau tuh seperti ini.
Terus ya udah kita masukin ke dalam sini, ke dalam modelsnya. Nah, tapi ini tadi sebelumnya salah, models.py itu bukan di luar sini, tapi adanya tuh di dalam sini, di folding models. Nah, jadi mungkin kita akan screenshot ulang. Nah, tadi aku udah screenshot ulang, mungkin aku taruh lagi di sini ya, biar teman-teman yang nonton di sini tuh nggak kebingungan. Oke, sini udah aku masukin yang benernya. Terus di sini ada code-nya terkait model file model tersebut. Lalu kita akan membuat views. Nah, perlu membuat views.xml. Terus habis itu kita definisiin deh tampilannya, menunya, dan actionnya. Terus ini berikut adalah tampilannya. Terus ini yang dimau tuh seperti ini. Oke, lalu kita perlu buat dulu nih code-nya. Nah, yang di sini code-nya udah terbuat ya, kurang lebih mirip pada umumnya. Terus habis itu di sini akan dimasukkan ke dalam views.xml. Nah, kalau lihat di sini, views.xml itu seperti ini. Nah, mungkin aku screenshot ulang dan aku masukin ke dalam medium ya, sebentar. Oke, di sini udah bisa terlihat ya. Nah, ini lebih jelasnya. Tadi gambar sebelumnya kurang jelas menurut aku. Oke, next kita kalau udah kita perlu ngesetting terkait security. Kita juga perlu isi file ini .csv ini yang ada di dalam security dengan code di bawah ini. Nah, ini bisa langsung diganti aja. Habis itu sebelum kita lakuin instalasi, kita juga perlu nge-restart Odoo-nya dengan cara Docker restart ini. Nah, di situ kalau udah kita login dan akses modul apps di Odoo, nah ini aku udah login ya sebagai administrator. Habis itu di sini kita klik update app list di atas sini, terus klik update aja. Kalau udah, kita akan melakukan search terkait library di sini. Nah, di sini kita klik activate untuk ngeaktifasi. Terus ini kalau udah, oke, terus habis itu kita pastiin juga kalau modul inventory itu udah terinstall. Nah, ini kita search inventory ini udah terinstall ya. Habis itu kita buka inventory di sini ya. Habis itu ya udah nanti kita apa namanya navigation ke library books ini. Habis itu baru deh kita nambahin books, kita bisa nambahin di sini dan kita bisa isi formulir booksnya di sini dengan sesuai preferensi teman-teman. Segitu aja tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.